Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-89 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, serta dibantu oleh Suryatin dan Andiris Hadi, pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Nenek-nenek itu menjerit ketika laki-laki di depannya tiba-tiba menubruk. Jeritan itu begitu nyaring dan terdengarlah suara aslinya. Suara seorang wanita yang masih muda, bukan lagi suara nenek-nenek. Dan wanita muda itu yang tak lain adalah Mesin, kelihatan sangat berang. Dia segera mengibaskan kerudungnya dan nampaklah seluruh wajahnya yang cantik jelita. Kurang ajar, laki-laki tidak senonoh. Kang, lihat ke kang ini. Hah? Lihat. Wah, rupanya dia bukan seorang nenek-nenek. Rupanya dia seorang wanita muda yang cantik juga. Dasar laki-laki mata keranjang. Tunggu dulu. Mau kemana? Jangan berdiri di situ. Aku mau pulang. Kang, katanya dia mau pulang, Kang.
Mengapa harus buru-buru pulang sih? Sabar, nanti kakak antarkan pulang. Sudah Adik Gender. Kita tidak punya banyak waktu untuk menggoda wanita ini. Aku bukan wanita nakal. Bukan wanita jalanan. Ayo pergi. Aku muak melihat tampang-tampang kalian. Jaga mulutmu ya. Tabok saja mulutnya, Kang. Dia pikir dia kali yang paling cantik. Dengar, kami tidak membutuhkan kecantikanmu. Kalau kami ingin wanita cantik, hal itu mudah sekali kami peroleh. Lalu apa yang kalian inginkan? Bukankah kau wanita asing? Bukankah kau salah satu di antara 2 orang pelarian yang menjadi buronan pemerintah Kediri? Kau tidak berhak mengetahui pribadi orang. Tapi kami ingin tahu. Awas, kau jangan mempersulit apa yang akan kami kerjakan. Dengar baik-baik. Kau tidak usah melawan. Kau akan kami tangkap sekarang juga. Apa hakmu menangkap aku? Kau musuh pemerintah Kediri. Kau dicari-cari pemerintah Kediri. Kalau kami bisa menangkapmu, maka kami akan mendapat hadiah. Jadi kalian mencegat aku untuk mendapatkan sejumlah uang? Iya. Dan kau tidak perlu melawan. Ya, tidak ada gunanya melawan. Tempat ini sangat sepi, jauh dari rumah penduduk. Kalaupun kau berteriak sekencang-kencangnya minta tolong, hanya anjing-anjing liar yang mendengar. Dan anjing liar tidak akan bisa menolongmu. Jadi aku tidak mempunyai pilihan lagi? Memang. Kau melawan akan kami tangkap. Tidak melawan juga akan kami tangkap. Dan sekarang juga akan kami giring ke Jasun Wungkal. Di sana ada banyak prajurit Kediri. Dan kau akan kami serahkan pada mereka. Selanjutnya kau akan menjadi urusan mereka. Iya. Dan sebaiknya kau tidak usah melawan. Karena dengan begitu kau akan membuat pekerjaan kami lebih enteng dan kau membuat hati kami senang. Baiklah. Memang sebaiknya aku tidak melawan. Nah, tangkaplah aku. Cepat berikan tanganmu biar ku ikat. Ayo. Ini tanganku. Hiya! Kurang ajar. Kau telah menyakiti kawanku. Kalau kau ingin mendapat bagian juga, ini, terimalah. Hiya! Setan betina. Punya kebisaan juga kau rupanya, ha? Ayo, Adik Gender. Ya. Kita gasak berdua. Ya. Tembini langsung menyerang Maisin yang sudah menunggu dengan kuda-kudanya. Gendar segera bangkit dan ikut menyerang. Mereka lalu mengeroyok Maisin. Maisin berusaha memberikan perlawanan dengan seluruh kemampuannya. Tapi agaknya 2 orang lawannya adalah pendekar yang cukup tangguh. Demi menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa menimpa dirinya, Maisin berusaha mencari kesempatan untuk lolos. Awas Adik Gender. Dia mau kabur. Cepat di sebelah sana. Dia kabur, Kakang. Kurang asam. Dia bisa memperdaya kita. Perempuan itu memang licik sekali. Bukan hanya licik. Dia juga licin seperti belut. Iya. Sekarang bagaimana, Kakang Tembini? Kita kejar lagi? Iya. Dia pasti belum jauh. Mari kita kejar lagi. Iya. Tapi kita berpencar. Kau ambil jalan lain. Aku akan melacak melewati jalan yang ini. Iya. Ayo cepat. Iya, ayo. Laki-laki yang bernama Gender buru-buru melompat dan berlari dalam kegelapan malam. Dia terus saja berlari sambil matanya berusaha menembus malam yang hitam bagaikan arang. Mendadak di sebuah tikungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon liar, laki-laki itu buru-buru menghentikan langkahnya.
telingaku menangkap suara yang mencurigakan di tempat ini. Pasti perempuan itu bersembunyi di sekitar sini. Nah, apa kataku? Pasti dia bersembunyi di balik semak belukar itu. Akan ku tangkap dia. Akan ku ringkus dia. Kalau perlu akan ku mumpung Kakang Tomini tidak tahu. Tapi jangan-jangan dia bukan perempuan itu. Jangan-jangan anjing liar atau babi hutan yang nyasar ke desa ini. Tapi aku tidak takut. Kalau memang dia anjing liar atau babi hutan atau hantu gentayangan, akan kutebas batang lehernya dengan pedangku ini. Gendar lalu berjalan mengendap ke arah datangnya suara di balik semak belukar. Pedang digenggamnya erat-erat. Nah, mampuslah kau sekarang. Ya! Kakang Tomini. Kau ini ngawur saja. Leher orang mau dibabat seenaknya. Maaf, Kakang. Kukira ada anjing liar atau babi hutan. Untung Kakang menangkis sambaran pedangku. Ada apa, Kang? Kemana larinya perempuan itu? Dia tiba-tiba lenyap di sekitar tempat ini. Mungkin dia bersembunyi dulu, menunggu kita lengah. Itu dia, Kang. Betul dia tuh. Iya. Ayo kita kejar. Iya, ayo. Bi Rongkot, cepat tutup pintunya, Bi. Nona Mesin, dari mana Nona malam-malam begini? Dan mengapa wajah Nona pucat? Ada 2 orang mengejar aku, Bi. Mengejar Nona? Iya. Siapa mereka? Entahlah, mereka mau menangkap aku. Mereka mencegat aku di jalan ketika aku pulang dari rumah Sariti. Oh, jadi Nona Mesin pergi melihat pesta bambu kuning itu ya? Iya, Bi. Waduh, berani sekali Nona pergi keluar malam-malam begini. Iya, memang aku yang salah, Bi. Cepat, tutup pintunya, Bi. Mereka tadi terus mengejar aku kemari. Sudah Bibi tutup pintunya. Aku masih gemetar, Bi. Lihat, keringat dingin keluar semua. Nona minum dulu segelas air dingin, supaya hati Nona tenang kembali. Nah, minumlah. Terima kasih, Bi. Malam ini, aku tidur di sini saja, Bi. Di ruangan Bibi. Kang, orang itu tiba-tiba lenyap, Kang. Barangkali perempuan itu peri, Kang. Aku tidak percaya ada peri bisa main pukulan. Jelas dia manusia biasa. Tapi buktinya dia lenyap seperti asap, Kang. Tidak. Dia pasti masuk rumah yang di depan itu. Tapi bukankah itu rumah Empu Hanggareksa? Wah, mana mungkin dia masuk ke situ, Kang? Kenapa tidak mungkin? Pokoknya kita harus terus menyelidiki wanita itu. Wah, jangan-jangan
Dia bukan orang yang dicari-cari pemerintah Kediri, Kang. Aku yakin dialah orangnya. Jangan-jangan dia pembantu rumah tangganya Empu Anggareksa, Kang. Atau sanak familinya yang baru datang. Tidak. Pertama, dia wanita asing. Dan kedua, aku sudah pernah melihat gambarnya. Gambar itu dicantumkan dalam selebaran. Dan gambar itu persis sekali dengan wanita itu tadi. Ini sudah merupakan data-data yang hampir pasti. Kita tinggal. Apa lagi? Ada orang lewat, Kang. Ada orang lewat. Dia Arya Kamandanu, anak Empu Anggareksa. Ayo kita bersembunyi, cepat. Kau baru pulang, Kamandanu. Ya, Ayah. Bagaimana rasanya? Sakit badanmu? Ya, Ayah. Sedikit. Malu. Rasa malu. Itu yang jauh lebih penting. Apa kau masih punya rasa malu itu? Aku tidak tahu. Mengapa tiba-tiba kau bisa dikalahkan si Sanding? Kau mempunyai ilmu yang hebat. Yang kau perlihatkan sebelumnya. Tapi pada babak berikutnya, mengapa kau seperti kambing dungu? Mau saja kau dipukul rotan sampai babak belur begitu. Saya memang kalah, Ayah. Sanding lebih hebat. Kamandanu, sebenarnya kau kalah atau kau mengalah? Saya kalah, Ayah. Mungkin benar kata Ayah. Saya kurang persiapan. Kamandanu, aku ini sudah tua, Le. Sudah kenyang makan garamnya kehidupan. Aku memang bukan pendekar. Tapi aku pernah belajar juga ilmu tata berkelahi. Kau tidak bisa segampang itu menipu ayahmu. Saya tidak menipu Ayah. Bagaimana aku bisa percaya pengakuanmu, Kamandanu? Aku melihat sendiri jalannya pertandingan itu. Kau jelas sengaja tidak bersungguh-sungguh ketika bermain pukul-pukulan rotan dengan Sanding. Gerakanmu menjadi lamban, seperti kerbau kenyang makan rumput. Tentu saja Sanding bisa menggebukmu sesuka hatinya. Untung saja kau tidak kelengar. Kamandanu, kau mempunyai aji seipi angin. Mengapa ilmu itu tidak kau gunakan untuk mengalahkan Sanding? Kau sebenarnya dapat memukul roboh dalam 1 atau 2 gebrakan. Mengapa kau tidak menjawab? Iya, memang benar, Ayah. Saya sengaja mengalah. Dasar sapi goblok, sapi tolol. Mengapa kau mengalah? Saya ingin menolong mereka, Ayah. Mereka itu siapa? Sanding dan Sariti. Mereka saling mencintai. Saya sengaja mengalah demi kebahagiaan mereka. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu. Dan kau tidak memikirkan aku, ya? Kau tidak menelokkan ayahmu ini. Bahkan kau telah membuat aku kehilangan muka di depan orang-orang. Maafkan saya, Ayah. Bukan berarti saya tidak menghiraukan nama baik Ayah. Tapi saya tidak mempunyai pilihan yang lain. Saya terpojok. Saya terpaksa menolong mereka. Saya tidak sampai hati melihat hubungan mereka patah di jalan gara-gara saya. Sudah. Kau tidak perlu bicara banyak-banyak. Kau ingin jadi pahlawan. Dan sekarang itulah upahnya. Badanmu babak belur dan keluarga kita terpaksa kehilangan muka.
Angger Kamandanu. Ada apa, Bi? Nona Mesin ingin bicara sebentar dengan Angger. Mesin, apa dia belum tidur? Belum, Ger. Dia menunggu Angger sejak tadi. Baiklah, biar aku datang ke kamarnya. Oh, jangan, Ger. Nona Mesin tidak ada di kamarnya. Dia ada di ruangan Bibi di belakang. Mengapa dia di sana? Nanti Angger akan tahu. Biar Nona Mesin sendiri yang menceritakannya. Jadi kau ke rumah Sariti sendirian? Iya, Kakang. Aku ingin melihat kau bertarung. Kau terlalu berani. Dan lagi mengapa kau harus ikut menonton aku bertarung? Bukankah kau sudah tahu hasilnya bahwa aku akan kalah? Aku tidak sampai hati melihat Sanding memukulmu dengan rotan, Kakang. Sudah. Pertarungan sudah selesai. Lalu sekarang ada masalah apa lagi? Waktu pulang, aku diikuti 2 orang laki-laki. Mereka lalu mencegat aku di jalan. Mau apa mereka? Mereka mau menangkap aku. Katanya, aku mau dibawa ke Jasun Wungkal. Mau diserahkan pada prajurit-prajurit Kediri yang ada di sana. Persoalan ini bisa gawat. Kalau sampai mereka lapor pada pemerintah Kediri, rumah ini bisa diobrak-abrik. Dan kita terpaksa menjadi pelarian lagi. Tapi benar, mereka cuma 2 orang dan tidak lebih? Tidak, Kakang. Mereka memang cuma 2 orang. Apa mereka prajurit? Sepertinya bukan. Mereka masih ada, Nona Mesin. Mereka masih mondar-mandir di jalanan. Tadi Bibi lihat mereka menguasai rumah ini ketika Bibi menutup pintu serambi depan. Benar mereka cuma 2 orang atau lebih, Bi? Cuma 2 orang, Ger. Yang satu menghunus pedang, dan pedangnya itu disabet-sabetkan daun-daunan. Walaupun hanya berdua, mereka bisa membahayakan keselamatan kita. Lalu bagaimana, Ger? Orang-orang itu nampaknya jahat sekali. Satu-satunya jalan, mereka harus dibungkam. Kau punya akal untuk membungkam mulut mereka? Nah, begini saja. Kita jangan sampai memberi kesempatan mereka memberitahukan pada kawan-kawannya. Karena itu kebetulan sekali. Mereka masih ada di sini. Lalu, apa rencanamu, Kakang? Kita akan pancing mereka. Kau berani menjadi umpan Mesin? Apa yang harus aku lakukan? Kau pergi dari rumah ini diam-diam dan melewati pintu depan. Mereka pasti akan segera mengikutimu. Nah, kau harus membawa mereka ke tempat yang sepi. Di sebelah selatan desa Kurawan ini, ada bukit kecil yang jarang dijamah manusia. Pancinglah, agar mereka ke sana. Aku akan menyusul kemudian. Tapi, Ger, apakah itu tidak berbahaya? Jangan khawatir, Bi. Bibi tenang-tenang saja di rumah. Akan lebih berbahaya kalau sampai mereka memberitahukan teman-temannya. Bibi Rongkot menutup pintu ruangannya. Arya Kamandanu mengantarkan Mesin sampai ke pintu serambi dan dia mengintip dari sela-sela dinding. Malam sangat sunyi ketika Mesin melompat ke halaman. Sebentar kemudian, dia sudah lenyap di balik kegelapan. Dan pada saat yang hampir bersamaan, 2 bayangan berkelebat menyusulnya.
Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.